Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Komaria berusia 44 tahun, merupakan ibu dua anak asal dusun Tambak Suru, Desa Tambak Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Komaria berprofesi sebagai asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kedua anak laki-lakinya, yakni Taufik dan Rizal. Tidak banyak informasi tentang latar belakang dari Komaria ini guys. Tetapi menurut informasi yang beredar di media, dikatakan bahwa Komaria telah beberapa kali menikah. Dan kedua anaknya merupakan hasil pernikahannya dengan mantan suami pertama. Tidak dijelaskan pula alasan Komaria berpisah dengan suami pertamanya atau ayah dari kedua anaknya. Apakah cerai mati atau cerai hidup? Namun yang jelas kedua anaknya itu ikut dengan Komaria hingga Komaria menikah dengan suami keempatnya. Tidak ada informasi juga tentang mantan suami kedua maupun ketiga dari Komaria. Semua informasi tentang kasus ini hanya merujuk pada suami keempat Komaria serta kejadian yang akan terjadi selanjutnya. Nah, suami keempat Komaria adalah seorang pria bernama Saiman berusia 55 tahun. Saiman ini berasal dari Desa Meteng, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Namun sehari-hari Saiman mencari nafkah di Surabaya, sehingga ia pun tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan stasiun Pasar Semut, Kota Surabaya. Komaria dan Saiman menikah secara sah pada tahun 2011 yang sudah berjalan selama 6 tahun. Setelah menikah, Saiman dan Komaria pun tinggal di rumah kontrakan Saiman bersama kedua anak lelaki Komaria di rumah kontrakan di Surabaya. Tetapi selama pernikahan mereka, Saiman dan Komaria tidak dikaruniai anak. Sehingga memang anak Komaria hanyalah Taufik dan Rizal hasil pernikahannya dengan suami pertama. Awalnya rumah tangga Komaria dan Saiman tampak baik-baik aja. Di awal-awal pernikahan mereka tampak harmonis dan kompak mencari nafkah, di mana Saiman berprofesi sebagai tukang becak, sedangkan Komaria sebagai ART atau asisten rumah tangga. Keduanya sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Sementara itu, meskipun telah menikah lagi, Komaria terus melanjutkan pekerjaannya sebagai ART. Karena dia tidak ingin terlalu bergantung pada Saiman, apalagi kedua anaknya dari suami pertamanya itu ikut dengannya. Sehingga memang Komaria tidak ingin membebankan suami keempatnya itu atas kebutuhan penuh kedua anaknya. Namun seperti orang-orang pada umumnya, rumah tangga Saiman dan Komaria juga tak lepas dengan yang namanya prahara rumah tangga. Dalam setahun terakhir setelah bertahun-tahun menikah, Komaria dan Saiman jadi sering cekcok. Kedua anak Komaria yakni Taufik dan Rizal mengatakan bahwa konflik antara ibu dan ayah tiri mereka itu dikarenakan Saiman jarang pulang ke rumah serta jarang memberi nafkah. Kalaupun ada yang diberikan, katanya Saiman bisa meminta uang itu kembali. Ditambah lagi Saiman ini terkenal bertemperamen kasar. Taufik mengaku ayah tiri mereka itu sering memukuli ibu mereka. Alhasil dalam prahara rumah tangga tersebut, Komaria memutuskan untuk pulang kampung bersama kedua anaknya, tinggal di rumahnya di Dusun Tambak Suru, Desa Tambak Agung, Kecamatan Puri, Mojokerto. Sementara Saiman tetap tinggal di Surabaya melakukan pekerjaannya sebagai tukang becak. Keduanya pisah ranjang selama 1 tahun terakhir. Tetapi meskipun begitu, Saiman dan Komaria masih sah sebagai suami istri. Hanya saja katanya sesekali Saiman akan mengunjungi Komaria di Mojokerto. Kemudian singkat cerita pada tahun 2017, Komaria bertemu dengan seorang pria bernama Ahmad Wiono berusia 50 tahun. Wiono merupakan seorang duda asal Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Wiono bekerja sebagai supir jasa angkutan bus kota jurusan Mojokerto Pasuruan. Nah, pertemuan Wiono dengan Komaria berawal dari Komaria yang menjadi penumpang setia angkutan bus kota yang dikemudikan Wiono. Komaria bersama anak pertamanya yakni Taufik yang saat itu berusia 23 tahun kerap bepergian menggunakan jasa angkutan bus kota jurusan Mojokerto Pasuruan. Alhasil karena sering bertemu, Wiono pun mulai tertarik dengan Komaria. Wiono yang saat itu berstatus duda langsung meminang Komaria 5 hari setelah berkenalan.
Bahkan Wiono berniat membuat resepsi kecil-kecilan sebagai wujud syukur pernikahan mereka yang dilaksanakan seusai Lebaran tahun itu. Padahal saat itu Wiono tahu jika Komaria masih berstatus istri Saiman, meskipun Komaria dan Saiman sedang mengalami prahara rumah tangga dan pisah ranjang selama 1 tahun terakhir. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah bagi Wiono. Rasa sukanya kepada Komaria membuat pria tersebut nekat melamar ibu 2 anak yang masih berstatus istri orang. Di sisi lain, ternyata Komaria pun memiliki perasaan yang sama kepada Wiono. Sifat baik dan loyal yang dimiliki Wiono membuat Komaria merasa nyaman dan akhirnya jatuh cinta kepada duda tersebut. Akhirnya Komaria pun memutuskan untuk ingin bercerai dengan Saiman. Tetapi permintaan cerai Komaria itu tidak disetujui oleh Saiman. Saiman sama sekali tidak ingin berpisah dengan Komaria. Bahkan karena tidak ingin diceraikan oleh sang istri, Saiman memberi ancaman penghilangan nyawa kepada Komaria. Ancaman itu disampaikan Saiman melalui tetangga Komaria, namun tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Komaria sama sekali tidak menggubris ancaman dari Saiman, suami keempatnya itu. Mungkin dalam pikiran Komaria itu hanya sebatas ancaman saja, tidak akan betul-betul dilakukan oleh Saiman. Namun tragisnya Saiman ternyata benar-benar mewujudkan ancamannya itu. Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian kasus ini yang kami rangkum dari berbagai media berita seperti artikel maupun berita TV nasional. So guys, meskipun permintaan cerai dari Komaria untuk Saiman tidak disetujui oleh Saiman, namun Komaria tetap nekat menerima lamaran dari Wiono. Komaria dan Wiono lalu menikah secara siri pada tahun 2017. Setelah menikah siri, Wiono pun tinggal bersama Komaria serta kedua anak Komaria di Dusun Tambak Suru, Desa Tambak Agung, Kecamatan Puri, Mojokerto. Pengantin baru tersebut tampak bahagia dan saling mencintai satu sama lain. Wiono juga menerima dan menyayangi kedua anak Komaria dengan tulus. Taufik, anak pertama Komaria, mengatakan bahwa ayah tirinya yakni Wiono jauh lebih baik ketimbang Saiman yang juga masih berstatus sebagai ayah tirinya. Kebaikan hati Wiono tersebut membuat anak-anak Komaria luluh dan lebih nyaman. Baik sekali, beda sama Saiman. Bapak Wiono sering ngasih uang, nggak pelit soal makan, ujar Taufik. Di sisi lain, Saiman yang sakit hati hendak diceraikan oleh Komaria serta mendengar hubungan antara istrinya itu dengan pria lain, akhirnya naik pitam dan mulai merencanakan untuk mewujudkan ancaman yang telah ia peringatkan kepada Komaria sebelumnya. Di mana pada hari Minggu 20 Agustus 2017 malam, dengan membawa celurit yang diselipkan di jaketnya, Saiman, pria berusia 55 tahun itu, berangkat dari kontrakannya di kawasan Stasiun Pasar Semut, Kota Surabaya dengan naik angkutan umum. Dari Terminal Bungurasi, Saiman naik bus turun di Terminal Kertajaya, Mojokerto. Kemudian dari terminal, Saiman menyewa tukang ojek untuk mengantarnya menuju ke rumah Komaria di Dusun Tambak Suru, Desa Tambak Agung. Setibanya di sana, Saiman menyuruh tukang ojek untuk menunggunya sebentar karena ada urusan, dan nantinya dia akan kembali lagi untuk diantarkan kembali ke terminal. Tanpa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Saiman, tukang ojek itu pun hanya mengikuti perintah Saiman untuk menunggunya di suatu tempat yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah Komaria. Kemudian Saiman mendatangi rumah Komaria dan mulai menggedor-gedor pintu pada pukul 1 dini hari, jadi sudah di hari Senin 21 Agustus 2017. Kondisi rumah saat itu sangat sepi karena semua penghuni rumah yakni Komaria, Wiono, serta kedua anak Komaria yakni Taufik dan Rizal itu sudah tertidur pulas. Namun Saiman terus menggedor-gedor pintu yang membuat Komaria dan Wiono pun terbangun. Namun dalam kondisi masih terkantuk-kantuk, Wiono dan Komaria tidak sadar bahwa Saiman telah berhasil masuk ke dalam rumah setelah mendobrak pintu. Kemudian Saiman masuk ke dalam rumah dan melihat istrinya tidur bersama pria lain yang membuatnya makin emosi. Wiono pun berdiri dari tempat tidur, lalu terjadi cekcok antara Wiono dan Saiman. Dan memang para tetangga sekitar juga sempat mendengar cekcok di dalam rumah tersebut yang kemudian berubah menjadi jeritan minta tolong. Ternyata setelah melihat Komaria sang istri bersama suami barunya, tanpa basa-basi Saiman langsung menyabetkan celurit yang ia bawa dari kontrakan ke arah Wiono terlebih dahulu,
lalu kepada Komaria secara membabi buta. Tragisnya, Komaria dan Wiono langsung tewas di tempat kejadian karena mengalami luka-luka yang sangat fatal. Komaria mengalami luka bacokan di pinggang kiri, jari telunjuk, jari tengah tangan kiri, serta jari tengah tangan kanan putus. Sementara Wiono mengalami luka sabetan celurit di perut kanan dan luka tusuk di bagian dada kanan. Namun kelakuan brutal Saiman tak cukup hanya di situ. Kedua anak Komaria yang terbangun mendengar keributan di ruang tengah rumah tersebut sempat akan diserang oleh Saiman. Beruntungnya mereka berhasil kabur lewat pintu belakang rumah sehingga luput dari kekejaman Saiman. Anak pertama Komaria yakni Taufik mengatakan saat kejadian dirinya sedang tidur lelap di kamarnya. Sementara adiknya yakni Rizal berusia 19 tahun itu tidur di kamar lainnya dekat dapur. Saat itu dia melihat ayah tirinya yakni Saiman menyakiti Wiono dengan celurit. Lalu Wiono sempat menghalangi Saiman agar tidak menyerang Komaria. Pak Wiono berusaha menghalangi Pak Saiman agar tidak melukai ibu, tapi diserang lagi oleh Pak Saiman, ujar Taufik. Setelah Wiono terkapar, Taufik mengatakan Saiman mendatangi ibunya yang tidur di ruang tengah. Dan tanpa basa-basi ayah tirinya itu menyabetkan celurit ke tubuh sang ibu hingga tewas. Taufik sendiri ketakutan melihat kebrutalan pelaku. Lalu terdengar suara Saiman berkata, "Mana Taufik dan Rizal? Biar saya habisi sekalian." Mendengar itu, Taufik dan Rizal pun sangat ketakutan. Sehingga tanpa sempat menolong sang ibu, Taufik dan Rizal memilih kabur lewat pintu belakang rumah untuk mencari pertolongan. Para tetangga pun mulai mendatangi rumah tersebut dan berusaha mengejar Saiman. Namun pelaku dengan cepat berhasil melarikan diri menggunakan ojek yang sudah menunggunya sekitar 50 meter dari rumah korban. Kasus ini pun langsung dilaporkan para tetangga kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim Polsek dan Polres Mojokerto segera mendatangi lokasi guna melakukan olah TKP. Selanjutnya, kedua jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kemudian setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan termasuk mewawancarai saksi-saksi, pada sore hari masih di hari yang sama, pihak kepolisian langsung mencari keberadaan pelaku Saiman. Polisi butuh kerja keras untuk menangkap pria tersebut. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto harus mengejar Saiman sampai ke wilayah asalnya di Sampang, Pulau Madura. Petugas sempat dibuat gigit jari setelah upaya penggerebekan rumah tersangka berbuah nihil. Ternyata tersangka tidak berada di rumahnya. Namun tak lama kemudian petugas berhasil menemukan Saiman di pinggir jalan raya Desa Bucin, Kecamatan Rapah, Kabupaten Sampang, kurang dari 24 jam setelah ia menghabisi kedua korban. Saat gelar perkara di Mapolres Mojokerto, tampak tidak ada rasa penyesalan sedikit pun dari diri tersangka. Padahal Saiman telah menghilangkan 2 nyawa sekaligus dengan cara yang keji. "Istri saya ditiduri orang. Saya enggak pernah cerai dan enggak minta cerai, tapi kata Taufik istri saya beli surat cerai," ujar Saiman. Petugas kemudian mencari senjata penghilangan nyawa yaitu celurit yang digunakan Saiman menghabisi kedua korban. Celurit tersebut dibuang Saiman di Sungai Mertex, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto. Namun sajam itu tidak ditemukan. Meskipun begitu, polisi meyakini Saiman pelaku tunggal kasus penghilangan nyawa keji ini. Kemudian rekonstruksi kasus ini pun digelar di Desa Tambak Agung, Puri, Mojokerto pada hari Rabu 23 Agustus 2017. Dalam rekonstruksi tersebut, Saiman memperagakan 14 adegan saat ia menghabisi nyawa kedua korban. Reka ulang digelar sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di rumah korban. Puluhan polisi bersenjata lengkap menjaga ketat jalannya rekonstruksi. Ratusan warga yang penasaran memadati lokasi untuk melihat langsung bagaimana cara Saiman membantai kedua korban. Namun reka ulang kasus ini berlangsung cukup singkat, di mana setengah jam kemudian yaitu sekitar pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Barat, tersangka dibawa polisi meninggalkan rumah korban. Kapolres Mojokerto pada saat itu mengatakan bahwa Saiman ternyata sudah merencanakan matang aksi penghilangan nyawa sadis terhadap istri dan kekasihnya di Mojokerto. Indikasi perencanaan di kasus ini terlihat dari beberapa hal. Antara lain berdasarkan keterangan anak korban, Saiman sebelumnya telah melontarkan ancaman penghilangan nyawa kepada istrinya yakni Komaria. Pelaku sudah menyiapkan celurit,
datang dari Surabaya ke rumah korban, celurit sudah dibawa. So, akibat perbuatannya, tega membantai 2 nyawa sekaligus, hukuman berat pun sudah menanti Saiman. Tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal hukuman eksekusi. Sementara itu, karena sakit hati ibu dan ayah barunya dihabisi secara keji, anak Komaria dari suami pertamanya berharap pihak kepolisian menghukum Saiman dengan berat. Bahkan Taufik dan Rizal berharap pelaku penghilangan nyawa ibu dan ayah sambungnya itu benar-benar dihukum eksekusi. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.